Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung dan juga YouTuber tertua di semesta. Hari ini saya akan membahas satu soal yang sedang hangat ya di pentas nasional, yaitu usul dari Nahdlatul Ulama untuk menghapuskan penyebutan kata kafir bagi non-muslim di Indonesia, tetapi NU tidak bermaksud menghapus seluruh kata kafir dalam Quran dan hadis ya. Hanya mengusulkan penghapusan sebutan kata kafir, penyebutan kata kafir dalam atau untuk non-muslim di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan setoran hafalan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'in lil kafirina laysa lahu dafi'un minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba yawma takunu as-sama'u kalmuhli wa takunu jibalu kal'ihni wa la yas'alu hamimun hamima. Sadaqallahul azim. Manuver NU itu selalu menarik untuk dicermati dalam sejarah sejak dia itu keluar tahun 53 dari Persatuan Umat Islam, yaitu dari Partai Masyumi, yaitu partai yang disepakati saat itu sebagai salah satu atau satu-satunya wadah umat Islam Indonesia dalam berpolitik, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dibentuk tahun 45 setelah kemerdekaan. Beberapa bulan, yaitu bulan November tahun 45, tetapi kemudian tahun 53 karena dorongan ingin berkuasa sendiri, mungkin begitu, NU keluar dari Masyumi dan membentuk partai sendiri tahun 53 dan membentuk Partai Nahdlatul Ulama dan ikut pemilu tahun 55 sehingga terjadi perebutan suara di kalangan Islam yang terpecah. NU dapat suara, Masyumi dapat suara, PKI dapat suara, dan PNI dapat suara dengan komposisi yang hampir berimbang, karena suara Islam terpecah antara Masyumi dan NU yang memisahkan diri dari Masyumi. Kemudian NU membentuk atau bersekutu dalam kabinet kaki tiga. Dia bersekutu bermain api dengan komunis sehingga Soekarno memberi tempat kepada Partai NU untuk mendukung pemerintahannya. Jadi PNI bergabung dengan PKI, kemudian bergabung dengan NU, sehingga konsep nasakom nasionalis, agama dan komunis berlaku di masa kekuasaan, di ujung kekuasaan Soekarno. Inilah manuver, salah satu catatan sejarah yang dilakukan oleh manuver dan akrobat dari NU dalam sejarah ya. Dan kemudian NU turut mendukung atau mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Pertanyaannya, apakah pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup tidak mencederai demokrasi? Ini sejarah-sejarah yang tidak bisa dihapuskan, jejak rekod atau track record dari Partai Nahdlatul Ulama atau mindset yang dikembangkan oleh warga Nahdliyin dalam berpolitik. Dan kemudian tahun 84 pencerahan muncul, sehingga dalam muktamar di Situbondo tahun 84 kalau tidak salah, NU kembali ke khitoh, yaitu menjadi ormas keagamaan yang didirikan sejak semula tahun 26 yang tidak berpartai, tidak melakukan politik praktis ya. Dan itu satu langkah yang bersejarah setelah melakukan manuver-manuver politik yang
gagal dalam sejarah, karena ketika menjadi pendukung pemerintah Soekarno, NU juga tidak berhasil menghentikan ambisi Soekarno, sehingga Masyumi sebagai partai politik Islam terbesar saat itu dan menjadi oposisi dari pemerintah Soekarno tidak berhasil dihentikan oleh NU dan tetap bubar, ya, dengan dorongan kekuasaan. Jadi apa peran NU di dalam pemerintahan ketika tidak berhasil mencegah kekuasaan membubarkan partai Islam Masyumi? Kemudian sekarang di era presiden sekarang, NU bermain-main juga dekat dengan kekuasaan. Silih berganti ulama-ulama NU, pengurus NU keluar masuk istana, dan hasilnya adalah bubarnya ormas Islam yang penuh dengan orang-orang soleh, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, bubar karena backup atau dorongan atau dukungan secara moral dan lain-lain dari Nahdlatul Ulama, sehingga pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia ketika NU sedang merapat dengan kekuasaan. Dan dulu zaman Orde Baru, ya, pemerintah membubarkan atau Masyumi dipaksa membubarkan diri di saat NU ada di dalam kekuasaan. Dan sekarang isunya adalah yang sedang heboh, ingin menghilangkan, ya, kata kafir di dalam penyebutan untuk non-muslim dengan alasan warga non-muslim sebagai minoritas begitu merasa tersinggung kalau disebut sebagai kafir. Jadi orang-orang NU atau keputusan Bahthul Masail tahun 2009 ini sangat menjaga perasaan non-muslim di Indonesia, tapi rupanya tidak terlalu menjaga perasaan umat Islam sendiri sebagai kawan di dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kiprah NU sekilas sepanjang sejarah yang bisa dipahami kalau mengikuti sanad politik mereka, yaitu Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama dan juga masuk dalam Panitia 9, ya, saat perumusan Piagam Jakarta 22 Juni 49. Dan kemudian jika kita mengenang pikiran-pikiran dari Abdurrahman Wahid dengan pribumisasi Islam itu, kita bisa mengenal dan mengenang atau memahami pikiran-pikiran NU yang kontroversial, karena kedua tokoh itu yaitu Wahid Hasyim dan juga Abdurrahman Wahid sebagai putra dari Wahid Hasyim itu sebagai sosok yang selalu ingin mengembangkan intelektualismenya demikian jauh dan demikian mendalam dalam melakukan perenungan-perenungan untuk memberikan sumbangsih terhadap bangsa ini. Dan akhir dari pengembaraan intelektual mereka kadang menciptakan butir-butir pikiran yang di sana sini mengandung kontroversial di kalangan umat Islam sendiri, dan itu kemudian tradisi kontroversial itu diteruskan oleh pengikut-pengikutnya, terutama pengikut-pengikut Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai Gus Durian. Dan ini tidak bisa dihindari karena mereka sangat mengidolakan Abdurrahman Wahid. Tapi persoalannya, Indonesia bukanlah milik Abdurrahman Wahid atau milik Nahdlatul Ulama. Ada perasaan umat Islam yang jauh lebih besar dari Nahdlatul Ulama, yang juga memiliki posisi intelektual atau perasaan-perasaan yang perlu dijaga. Tidak hanya ingin menjaga perasaan minoritas. Dan langkah-langkah atau keputusan Munas Muktamar, ya,
NU kemarin tentang usul penghapusan penyebutan kafir bagi non-muslim di Indonesia, dan tidak berarti NU katanya menghapuskan istilah kafir, seluruh istilah kafir dalam Quran dan hadis, dan hanya khusus mengusulkan penghilangan sebutan kafir untuk non-muslim di Indonesia. Memang harus disikapi dengan cermat, dan oleh karena itu tidak bisa direspon secara sambil lalu, diperlukan respon secara lebih intelektual. Tokoh-tokoh Islam yang mempunyai kapasitas atau kompetensi dalam bahasa Arab, dalam kedalaman ilmu-ilmu Islam, perlu mengeluarkan brosur kecil untuk merespon, men-challenge secara intelektual, secara tertulis, misalnya untuk panduan umat, buku panduan praktis duduk soal dari usul Nahdlatul Ulama itu, dan bagaimana sebenarnya posisi Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa dan negara, khususnya merespon usulan penyebutan atau penghapusan sebutan kafir bagi non-muslim di Indonesia. Apakah ini akan merugikan perjuangan Islam secara jangka panjang, atau justru memperkuat perjuangan umat Islam di bidang politik di pentas nasional, atau justru akan meratakan jalan bagi kemenangan ideologi yang berseberangan dengan ideologi Islam, dan akan merugikan pencapaian prestasi politik Islam secara keseluruhan di masa mendatang. Ini perlu hadir tokoh-tokoh untuk menjelaskan ini secara rinci, secara detail, secara argumentatif, secara dingin dalam buku-buku yang mungkin tipis yang bisa dijadikan panduan untuk umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Dan tidak cukup dengan respon-respon sepintas lalu yang sudah saya dengar dari Ustadz Abdul Somad, dari Adi Hidayat, atau dari Fahri Hamzah, sekalipun dalam konteks konstitusi misalnya, dan dari tokoh-tokoh yang lain di YouTube. Tapi belum ada orang yang menyusun secara tertulis dalam brosur yang sederhana. Dulu Pak Nasir ketika menolak asas tunggal Pancasila atau P4 itu mengeluarkan buku tipis sekali, sangat sederhana, setengah folio, mungkin beberapa puluh halaman, tidak sampai 50 halaman, tapi cukup efektif untuk memandu umat di dalam menjelaskan masalah-masalah yang kontroversial di masyarakat, dengan panduan buku yang ditulis secara argumentatif dan bisa dibaca berulang-ulang, dan bisa digandakan, dan bisa menjadi panduan untuk kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok masyarakat di tengah-tengah masyarakat, kelompok-kelompok Islam di tengah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan satu sikap yang lebih intelektual dalam hal ini, dan juga diperlukan satu respon yang lebih dingin, lebih terstruktur dalam brosur yang mungkin disusun oleh ahlinya. Ini sekedar catatan saya tentang kontroversi baru yang katanya atau sebenarnya kontraproduktif dalam tahun politik ini, mengeluarkan satu usul yang menimbulkan kehebohan baru, dan diperlukan satu sikap yang lebih produktif untuk melihat persoalan ini lebih menyeluruh dalam perspektif Islam dan dalam perspektif keislaman dan keindonesiaan kita. Moga-moga catatan sederhana ini bisa memberikan satu rangsangan intelektual untuk melahirkan respon yang memadai bagi kasus baru, yaitu usul dari Nahdlatul Ulama tentang penghapusan kata kafir bagi penyebutan non-muslim di Indonesia yang minoritas itu dan dengan alasan tidak ingin menyakiti warga negara Indonesia non-muslim, tapi pada satu sisi mereka lupa bahwa mereka dalam waktu yang sama menyakiti perasaan sebagian besar umat Islam di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.